Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak? Apakah sehat? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai KD 4.1, yaitu menyimpulkan tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan hasil dari laporan percobaan yang telah dibaca atau didengar. Nah, pasti kalian sudah tahu kan, minggu kemarin kita sudah belajar mengenai ciri-ciri, mengenai struktur, kemudian tujuan dari teks laporan percobaan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai menyimpulkan. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu apa definisi dari menyimpulkan? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Ya, silakan. Ya, bagus jawabannya. Ada yang tahu lagi? Ya, yang belakang. Iya, bagus. Nah, anak-anak, menyimpulkan adalah membuat suatu simpulan. Menyimpulkan adalah suatu kegiatan untuk membuat simpulan. Nah, simpulan adalah hasil akhir dari suatu pembahasan suatu hal. Dalam hal ini adalah laporan hasil percobaan yang telah didengar maupun dibaca. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu akan membimbing diskusi kalian untuk menyimpulkan teks laporan hasil percobaan. Nah, anak-anak, dalam kelas ini Ibu akan membagi kalian menjadi 6 kelompok diskusi. Nah, nanti kalian duduk sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Nah, seperti itu ya anak-anak, paham? Paham, ya. Bagus. Nah, anak-anak, nanti ada peraturannya juga dalam kegiatan kelompok ini. Nah, nanti itu untuk semua peserta itu diwajibkan untuk berpartisipasi. Karena apa? Karena itu bisa menambah nilai plus. Seperti itu. Nah, nanti caranya seperti ini anak-anak. Nanti itu kan ada 6 kelompok. Nah, 6 kelompok itu nanti Ibu kasih laporan teks percobaan itu yang dalam bentuk teks atau baca. Kita membaca ya, bukan berupa audio. Nah, nanti masing-masing kelompok Ibu akan kasihkan kepada kalian. Nah, setelah itu nanti Ibu akan memberikan waktu selama 15 menit untuk memahami teks tersebut. Kalian membaca, kemudian memahami teks tersebut. Teks laporan percobaan mengenai telur asin. Nah, setelah itu, setelah Ibu memberikan waktu 15 menit tadi, kita akan melakukan tanya jawab. Ada beberapa soal, beberapa pertanyaan yang Ibu berikan kepada kalian. Nah, ada 5 pertanyaan. Nah, nanti apabila Ibu sudah memberikan pertanyaan itu, nanti kalian angkat tangan. Siapa yang cepat angkat tangan, maka dia akan Ibu tunjuk. Nah, seperti itu. Paham? Paham. Ya. Nah, itu tujuannya yaitu yang pertama untuk melatih kalian dalam ketelitian membaca, ingatan kalian, pengetahuan kalian. Nah, setelah itu nanti kalian akan mendapatkan 2 poin. Yang poin pertama untuk poin kelompok. Nah, yang kedua nanti 1 poin untuk individu tersebut yang mau mengangkat tangan, yang mau menjawab. Seperti itu. Paham? Ya, setelah ini berakhir 5 pertanyaan tadi, nanti kita lanjutkan untuk berdiskusi
mengenai menyimpulkan teks laporan hasil percobaan tersebut. Paham? Paham. Ya, paham kan? Ya, sekarang Ibu sudah membagi kelompok menjadi 6 kelompok. Silahkan kalian duduk sesuai dengan kelompok kalian masing-masing sekarang. Ya, sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Ya, kalau sudah, Ibu akan memberikan teks laporan hasil percobaan. Ya, kalian sudah mendapatkan satu teks laporan hasil percobaan kan? Sudah, yakni teks laporan percobaan membuat telur asin. Sudah? Nah, silakan anak-anak, Ibu beri waktu kalian 15 menit untuk membaca, mencermati teks laporan percobaan yang telah Ibu berikan kepada kalian. Sudah anak-anak? Nah, anak-anak waktunya sudah 15 menit. Nah, sekarang kita akan melakukan tanya jawab. Nanti silahkan yang bisa menjawab kalian angkat tangan. Paham? Paham ya. Yang pertama, bahan apa yang akan diuji? Ya, silahkan. Kelompok berapa? 4 ya? Kelompok 4. Ya, silahkan kelompok 4. Iya, bagus jawabannya. Apa saja bahan yang akan diuji? Kita lihat anak-anak. Itu ada apa aja? Ada telur bebek. Kemudian abu gosok, tanah liat, garam. Nah, itu bahannya. Ya, bagus jawabannya. Nah, teman kalian dari kelompok 4 tadi mendapatkan 1 poin untuk kelompoknya dan 1 poin lagi untuk dia sendiri. Karena Ibu menghargai kemampuan dia, kemudian percaya diri dia untuk menjawab, dan kecepatan dia dalam menjawab pertanyaan. Nah, ayo anak-anak yang lain, silahkan kalian cepat-cepat angkat tangan. Oke? Pertanyaan kedua, alat apa sajakah yang digunakan? Ya, kelompok 1. Ya, betul, amplas. Apa anak-anak? Amplas. Nah, bagus. Kemudian yang pertanyaan ketiga, ayo. Apa tujuan percobaan tersebut? Ya, kelompok 5. Iya, bagus. Tujuannya itu sudah ada, anak-anak. Tujuannya sudah ada di teks di atas. Nah, tujuannya yaitu telur asin adalah telur yang dibuat dari bebek yang sudah melalui proses pengasinan lebih dahulu. Telur asin mengandung banyak vitamin dan gizi sehingga mengonsumsi telur asin bisa bermanfaat bagi tubuh. Telur asin bisa dibuat dengan cara tradisional dan sangat mudah karena alat dan bahannya yang sederhana. Ya, bagus. Nah, pertanyaan keempat, bagaimana langkah-langkah pembuatannya? Ya, kelompok 3 ya. Iya, betul. Di sini sudah ada langkah-langkahnya. Kalian bisa membaca dan juga bisa menggunakan kata-kata kalian sendiri. Tadi kelompok 3 menggunakan kata-katanya sendiri dan itu sangat bagus sekali. Nah, langkah-langkahnya
cuci telur bebek hingga bersih, kemudian amplas kulit telur sampai tipis. Campurkan abu gosok, tanah liat, dan garam hingga merata. Lapisi telur yang sudah diamplas menggunakan bahan campuran tadi. Kemudian diamkan telur pada suhu ruang hingga 20 hari atau 3 minggu. Nah, kemudian apa hasil dari percobaan tersebut? Iya, kelompok 6. Iya, hasilnya Pak. Bagus, tadi dia menggunakan kata-katanya sendiri. Bagus, Ibu apresiasi sekali anak-anak. Kalian menggunakan kata-kata kalian sendiri, menggunakan oh ini menurut saya gitu, nggak apa-apa. Yang penting intinya itu masuk. Bagus, intinya benar, kan? Telur bebek yang dibuat melewati proses pengasinan menghasilkan telur asin yang sempurna dan lezat. Telur asin ini sangat cocok dikonsumsi bersama nasi putih. Telur asin ini membuat variasi konsumsi telur bebek jadi lebih banyak dan tidak begitu amis. Nah, ya kita beri tepuk tangan kepada yang sudah menjawab dan untuk kita semua. Nah, anak-anak, tadi masing-masing kelompok juga sudah mengumpulkan poin-poinnya ya. Nah, sekarang kita mulai untuk berdiskusi, menyimpulkan teks laporan percobaan membuat telur asin ini. Oke? Oke. Nah, Ibu beri waktu kalian selama 20 menit untuk membuat simpulan dari teks laporan percobaan ini ya, anak-anak. Ya, nanti setelah itu kita mengadakan diskusi. Sudah, anak-anak? Waktunya sudah 20 menit ya. Iya, nah nanti silakan untuk kelompok 1. Ibu urutkan aja ya biar enak. Dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti mulai dari kelompok 1 dulu untuk menyampaikan hasil diskusinya. Menyampaikan hasil dari diskusinya tadi. Kemudian nanti kelompok lain, kelompok 2, 3, 4, 5, 6 itu tugasnya apa? Mendengarkan dan memberikan tanggapan, sanggahan, masukan ataupun menambahkan apabila ada yang kurang. Paham semuanya? Ya, paham, bagus. Nah, silakan kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Iya, sudah. Untuk kelompok lain ada yang menanggapi? Iya, kelompok 6. Iya. Iya, kelompok 2. Bagus. Kemudian silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Ada yang mau menanggapi? Oh ya, kelompok 6. Kelompok 4? Oh iya, sudah. Kelompok 3 silahkan. Iya, bagus. Kemudian ada yang menanggapi? Kelompok 1? Kelompok 6, jangan hanya monopoli satu orang saja ya. Kalian bisa membagi gitu. Ini si A, si B, si C. Jangan hanya Andi saja. Jangan monopoli satu orang saja ya. Bisa dibagi. Biar hasilnya nanti kelompok. Biar semuanya rata. Jadi anak-anak ya. Ya. Dan kemudian kelompok 4. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya.
Ya, bagus. Ada yang menanggapi? Kelompok 1 ya. Ya. Kemudian kelompok 6. Kelompok 3. Ya. Iya gitu ya, dibagi gitu. Kelompok 4 silakan. Coba presentasikan. Ya. Ada yang menanggapi? Iya, kelompok 2. Kelompok 3. Ya. Kemudian kelompok 5. Silakan presentasikan. Ya, bagus. Ya, yang mau menanggapi atau menambahkan? Ya, kelompok 2. Kelompok 6. Ya. Sekarang untuk kelompok 6, silakan presentasikan. Ya. Ada yang mau menanggapi? Kelompok 3. 4. Ya, sudah ya anak-anak. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya, kalian sudah melakukan diskusi dengan sangat baik sekali anak-anak. Ada yang menambahkan, ada juga yang menanggapi, kemudian yang presenter-presenternya juga bagus semuanya. Nah, anak-anak, ini ya, kalian tadi sudah berdiskusi dengan sangat baik. Tapi tadi juga ada yang berbicara itu terlalu jauh, terlalu bertele-tele, terlalu jauh, tidak langsung poin. Itu ibu koreksi ya anak-anak ya. Nah, kemudian saat kelompok-kelompok tadi mempresentasikan, kalian juga sudah antusias untuk memberikan tanggapan-tanggapannya. Itu sudah bagus anak-anak. Bu bangga kepada kalian. Nah, sudah kan? Nah, tadi sudah kita berdiskusi, kemudian tadi sudah menyimpulkan di anak-anak ya. Jadi simpulan dari teks percobaan membuat telur asin yaitu telur asin menghasilkan kandungan gizi yang cukup lengkap dan cocok dikonsumsi oleh segala usia. Namun, bagi penderita darah tinggi tidak disarankan mengonsumsi telur asin karena kandungan garamnya yang terlalu tinggi. Meskipun kandungan gizinya banyak, namun telur asin tidak dianjurkan untuk dikonsumsi setiap hari. Nah, itu anak-anak. Jadi, teks laporan hasil percobaan tadi sudah memuat yang pertama ada tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah membuat hasil, dan juga ada kesimpulan. Di kertas kalian belum ada kesimpulannya ya, karena kita membuat simpulan, menyimpulkan. Nah, seperti itu. Jadi kalian sudah paham kan mengenai cara menyimpulkan teks laporan percobaan? Paham? Iya, paham. Loh Bu, ini bagaimana cara menyimpulkan bisa seperti itu? Iya. Nah, gimana? Kita lihat anak-anak. Di tujuannya sudah ada. Telur asin mengandung banyak vitamin dan gizi, tetapi dia kan bersifat asin ya, garamnya tinggi. Jadi kalau garamnya tinggi, kita harus bisa berpikir, oh iya, untuk penderita darah tinggi itu tidak boleh mengonsumsi garam yang terlalu banyak. Kita juga tidak boleh untuk mengonsumsi setiap hari. Nah, kita bisa mengaitkan hal tersebut tuh dalam kesimpulan kita. Seperti itu. Bagus pertanyaannya tadi ya. Sudah paham semuanya cara menyimpulkan? Sudah ya anak-anak. Jadi ini anak-anak, kita sudah belajar mengenai ciri-ciri, mengenai pengertian, ciri-ciri, struktur, kemudian langkah cara-caranya,
kemudian langkah menyimpulkan, kemudian pada hari ini kita berdiskusi untuk menyimpulkan teks laporan hasil percobaan. Ibu mengapresiasi sekali kepada kalian karena kalian cepat sekali untuk menangkap materi dengan paham itu semua. Dan nanti setelah dikumpulkan, ibu akan menilai kalian, menilai keaktifan, kemudian menilai hasilnya tadi diskusi. Ya, jadi mengenai materi ini, materi menyimpulkan, dan jadi menyimpulkan itu adalah suatu kegiatan untuk membuat simpulan, yang mana simpulan adalah hasil akhir dari suatu penjelasan yang telah dilakukan. Nah, anak-anak, tadi kan ibu memberikan mengenai itu ya, poin-poin. Nah, tadi kelompok 1 mendapatkan 100 poin, kelompok 2 100 poin, kelompok 3 150 poin, kelompok 4 100 poin, kelompok 5 200 poin, dan kelompok 6 150 poin. Jadi kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 5 karena sudah mengumpulkan banyak sekali poin. Ada 200 poin. Nah, anak-anak, selamat kelompok 5. Semoga nanti dengan begini kalian bisa termotivasi untuk bisa belajar lebih baik lagi. Nah, anak-anak, ibu memberikan hadiah kepada kelompok 5 karena tadi sudah berdiskusi dengan baik dan juga sudah mendapatkan poin yang lebih banyak dari kelompok lain. Dan semoga saja kalian bisa termotivasi ya anak-anak, karena dengan cara begini kalian akan termotivasi untuk belajar lebih baik lagi, belajar lebih rajin lagi. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Yeay. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Apabila ada kekurangannya, ibu mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, ibu juga mohon maaf. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan dan kita semua bisa mencapai cita-cita kalian semua di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Sekian, ada kekurangannya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, ini untuk kelompok 5, kelompok 5.